Jadi kalau orang ada dia bilang kalau Tambrau kalau berani bongkar dia pakai kayanya ada sih. Berarti anggap orang sudah. Gunung Tambrau ini disebut Kabupaten Tambrau, tapi Tambrau ada berdasarkan kehidupan manusia, terjadi dalam Allah dengan manusia. Kita melihat bahwa pegunungan Tambrau itu adalah dua, yaitu laki-laki dengan perempuan. Dia bentuknya kayak kepala burung, berarti terisi berbagai macam hasil yang berada di dalam kepala burung itu. Dan di situ ada titik merah di atas kepala burung itu. Bahwa siapa yang merusak, mengganggu, masuk sampai di situ, ya resikonya berat. Kali yang berada di sebelah juga ada ceritanya dari sejarah turun-temurun orang Tambrau juga ada cerita. Kemudian gunung yang ada di atas juga ada sungai yang berada di atas juga ada cerita sejarah. Air yang keluar dari kepala masuk di Tambrau, Gunung Tambrau. Kali itu juga kami tidak izinkan untuk orang merusak. Dan buat bagaimanapun kami tidak terima. Bagi kita manusia hidup, segala sesuatu hidup. Kalau air tidak ada, terong ini tidak bernapas. Berbicara. Maka itu kami merindungi dan dilarang. Pun bagi siapapun, negara siapapun, dan perusahaan siapapun. Kali, gunung, batu, pohon, itu kalau digusur semua, itu tidak ada tapal batasnya. Kemudian komunikasi antara manusia yang hidup dengan roh-roh atau alam itu lewat tempat-tempat pemali atau keramat itu. Kalau itu tidak ada berarti tidak ada komunikasi atau komunikasi putus antara roh-roh dan penjaga gunung pemali apa dengan orang hidup. Oh yeah. Segala sesuatu yang membentuk identitas mereka, membentuk jati diri, itu berhubungan dengan alam. Falsafah yang lahir itu berasal dari alam. Jadi tidak semena-mena, tidak superioritas, sombong di depan alam. Tetapi dia secara otomatis, secara psikologis berhadapan dengan alam sudah harus tunduk, menghormati. Sebarang te ara ora murai mama faat mo sebarang te tapam ora murai mama mo nina mo te amu huwa wakata nane ora muda mai via me ayam ni je bo bata ra mo sebarang te huwa jaka wa pada wa nabat wa me tofu hota amu di pokok tofu.
satunya terobosan yang ditempuh penjabat bupati adalah membangun sarana dan prasarana jalan. Jalan sangat penting. Begitupun juga jalan lingkar dari Kuor ke Fef, dari Meyah ke Fef, semuanya itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan masyarakat di Kabupaten Tambrauw. Kita terima perusahaan, kau masuk di sini untuk ambil hasil, terus kau bangun kita punya gereja yang kita tidak mampu untuk bangun. Terus rumah-rumah marga itu dong bilang sebelum perusahaan masuk kerja, kita bangunkan punya gereja dengan rumah marga. Itu harus kita bangun dengan di mana ada kampung di situ, berarti kita bangun masyarakat itu. Uang pintu untuk masuk ke marga itu 12.500.000. Sumbangan dari perusahaan ke marga 200 lembar. Terus semen 50 sak. Tambah dengan paku, triples dan lain-lain. Terus tambah sebuah rumah marga satu bagi marga yang dia kasih tempat ke perusahaan itu. Jadi perusahaan dia ambil kayu dan dia sedang bayar. Yang punya kayu itu yang 1 pi itu 60.000 Pak. 60.000 1 pi. Tidak, iya 1 pi 60.000. Para perusahaan kelola wilayah itu kayu dengan ribuan kubik, dengan ribuan batang, dengan ribuan. Bukan main. Satu marga saya bisa lari sekitar 8.000 batang, bukan kubik, tapi batang. Sampai dengan 5.000 batang, sampai dengan 6.000 batang. Itu lebih banyak mereka untung daripada marga. Kalau lihat marga itu, kalau dia terima dengan 80 juta, 90 juta, tidak sampai 100. Mungkin perusahaan sudah dapat, sudah lebih daripada itu. Tempat yang burung tinggal, ada burung kuning bermain hutan itu, bermain tebal sampai seakan-akan hutan itu punah. Perusahaan dia ambil kayu, dia bawa ke sana, kasih naik di tongkang, terus dia bayar kepada pemerintah di ibu kota distrik, sedangkan wilayah bangun dia tidak kasih. Dari desa saja tidak kasih uang masuk ke desa. Jadi hari yang kita sudah rasakan, kayu-kayu yang di sini uang tidak ada yang masuk di desa. Perusahaan kerja situ dia membangun masyarakat itu, rumah itu Anda kasih kunci langsung rumah itu beton yang bagaimana pakai tel, bagaimana. Datang itu masih lihat rumah itu masih pakai papan yang pakai dinding kandang ayam begitu. Sekarang perusahaan sudah masuk di sini merusak dong punya hutan rumah adat yang tempohari dong bikin rumah adat di situ. Terus yang kedua, Bapak Lukas itu dengan dia punya lahan dong punya tempat keramat. Yang di bawah situ itu perusahaan sudah bongkar bikin ambil kayu dari sini dari sana sudah habis hanya tingkat hari saja. Alamat yang dirusak atau alat berat mau diserahkan ini juga belum bayar. Hasil-hasil yang semua ini kayu, rotan, bambu, apa saja pokoknya namanya hasil. Semua itu yang sudah digusur semua habis. Dan termasuk saya punya tempat keramat ini juga. Tempat itu tidak bisa kebongkar, tetap kita akan urban. Setan tidak mau, tuan tanah tidak mau, berarti ambil kami. Jadi kalau orang ada dua bilang kalau Tambrauw kalau berani bongkar dia pakai kayaknya ada sih. Berarti anggap orang belum. Orang sudah begini.
ada kecurigaan bahwa masyarakat mengganjal atau menghalangi pembangunan. Mereka buat demo apa untuk menuntut Gunung Pemalinya, tempat sakralnya itu, lalu dinilai bahwa itu mereka menghalangi pembangunan. Sebenarnya itu bukan, maksud baik ada di belakang itu. Kami tetap terima untuk pembangunan. Bagaimana supaya jalan tembus ke sini bisa hubungan untuk kendaraan ini, bisa jalan lancar untuk kami bisa berjuang. Tapi hutan perusahaannya masuk ya dia bunga hutan ini dengan harga seperti ini bikin bodoh kami lagi. Padahal pemerintah itu dia tinggal enak saja. Tidak tahu itu masyarakat ada menderita di sana. Menghargai adat yang ada sehingga pembangunan jalan di atas adat berdasarkan adat sehingga tidak ada konflik antara masyarakat pemilik adat dengan pemerintah.